Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau.
rajaku, ku sembah kau selamanya, Yesus. Tuhanku, Allah pemeliharaku, kau panji kemenanganku, Yesus. Kau yang
hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar setiap firman-Mu Tuhan yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan adalah firman yang menguatkan, adalah isi hati-Mu sendiri Tuhan. Engkau yang berkata-kata, Engkau Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan untuk setiap umat-Mu Tuhan yang mendengarkan pada malam hari ini Tuhan Yesus. Ajari kami untuk duduk diam dan mendengarkan Tuhan ketika firman disampaikan, dan biarlah Roh Kudus tetap berkarya dalam kehidupan kami, menyampaikan apa yang ingin Kau sampaikan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di tempat kami masing-masing biarlah Tuhan kuasa-Mu tetap nyata sempurna. Roh Kudus, Engkau tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau berkarya Tuhan, Engkau bekerja sebebas-bebasnya di rumah kami, di kediaman kami masing-masing. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kita ada di hari Rabu pertama di bulan Juli ya. Bukan hari Rabu pertama di tahun 2023 pastinya. Tapi ini kita ada di Rabu pertama di semester kedua di tahun 2023. Ya. Kita ada dalam tema Loving God atau mengasihi Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor Daud ketika pada hari Minggu kemarin ya, saudara-saudara sekalian. Nah, yang kalau kita renungkan sebenarnya sebagai pengikut Kristus atau sebagai anak-anak Allah, sebenarnya mengasihi Tuhan itu adalah hal yang selain daripada itu adalah perintah yang dikatakan oleh Pastor Daud sebelumnya. Saya percaya, yang saya yakini bahwa itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya cukup mudah untuk dilakukan. Kenapa saya katakan cukup mudah untuk dilakukan? Karena pertama, Allah adalah kasih. Allah kita sendiri sebagai subjek dan objek untuk kita mengasihinya itu adalah kasih sendiri ya. Dan yang kedua, Ia telah memberikan teladan tentang kasih yang sempurna itu seperti apa. Pengorbanan Kristus yang mengorbankan anaknya yang tunggal sebagai tebusan atas setiap dosa kesalahan kita, itu adalah bukti sempurna tentang kasih Allah dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya kenapa saya katakan mudah? Karena yang pertama adalah Allah itu sendiri adalah kasih, dan kedua, teladan yang sempurna telah diberikan untuk kita. Jadi sesuatu hal yang sudah diberikan contoh terlebih dahulu akan lebih mudah untuk dilakukan ya, untuk lebih mudah untuk dilakukan daripada sesuatu yang kita belum tahu sebelumnya atau sesuatu yang tidak pernah diberikan contoh sebelumnya untuk kita melakukannya. Sebagai contoh saja, misalnya kita dibesarkan di kota misalnya seperti saya sendiri pribadi, saya dibesarkan di kota, meskipun memang bukan kota yang besar, tapi saya dibesarkan di kota, dan tiba-tiba saya disuruh mencangkul gitu misalnya. Saya belum pernah tahu bagaimana cara mencangkul, tapi saya disuruh mencangkul akan sangat susah untuk saya, meskipun mungkin mencangkul cuma seperti ya gerakan mencangkul itu kita sudah belajar mungkin dari SD ya, tentang teorinya seperti apa, Pak Tani mencangkul sawah atau seperti itu. Tapi sebagai prakteknya kita belum pernah tahu bagaimana cara mencangkul, dan itu akan sangat susah untuk kita yang diperintahkan untuk mencangkul ya. Berbeda dengan mengasihi. Mengasihi Allah adalah perintah, tapi Allah adalah Bapa yang mengerti bahwa teladan itu harus diberikan duluan, dia harus diberikan di depan, sehingga setiap orang yang diperintahkan untuk mengasihi, mereka dapat melakukannya dengan baik. Karena apa? Karena teladan sudah diberikan. Nah, jadi pada bukan pagi hari ini, tapi malam hari ini kita akan belajar dari mungkin kita hanya mengingat kembali ya, Yohanes 14 ayat 21. Ya, tentang Yohanes 14 ayat 21. Saya sengaja mengambil ayat yang sama dengan apa yang disampaikan Pastor Daud pada hari Minggu kemarin, karena kalau sudah disampaikan itu akan lebih mudah untuk kita ingat kembali ya. Saya ingat Yohanes 14 ayat 21 itu disampaikan Pastor Daud di poin yang kedua,
yaitu tentang pengenalan ya, tentang pengenalan akan Tuhan. Nah, mari sama-sama kita baca sekali lagi dari Yohanes 14 ayat 21 ya. Bunyinya seperti berikut. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sekali lagi saya bacakan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, maaf, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya. Nah, jadi ada 2 poin penting di sini yang akan kita lihat, yang akan kita telaah ya pada ayat 21 ini, Yohanes 14 ayat 21 ini. Yang pertama yaitu adalah bagian yang pertama, yaitu siapa orang yang mengasihi Tuhan. Nah, jelas sekali dikatakan di sini yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Dikatakan barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Firman Tuhan jelas sekali mengatakan itu. Jadi, dan juga kita perlu mengerti bahwa kalau kita hanya menjadi pendengar firman Tuhan, pendengar yang baik, belum tentu dia menjadi pelaku firman yang baik. Itu sebabnya selalu ketika saya berdoa, ketika ya saya selalu sering sekali saya ulang-ulang dalam doa saya, yaitu bahwa kami tidak mau hanya menjadi pendengar firman, tapi kami mau menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Ya. Karena sia-sia kalau kita hanya mendengar tanpa melakukan. Kalau kita hanya mendengar dan kita menyimpannya dalam hati dan kita tidak melakukannya, semuanya akan sia-sia. Firman Tuhan itu mati kalau seperti itu. Firman Tuhan itu akan mati dalam hidup kita karena kita tidak melakukannya. Itu sebabnya saya katakan bahwa melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan itu adalah menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana firman Tuhan itu dapat hidup? Sama seperti tanaman. Tanaman apapun ya, dia tidak akan bisa hidup kalau dia tidak mendapatkan nutrisi. Yang paling penting adalah air. Ya, tidak ada satu tanaman pun yang kalau tidak disiram dengan air, dia bisa hidup. Ya. Jadi dia harus diberikan air, entah itu dia disiram. Ya, kalau kita punya tanaman di pot-pot kecil mungkin kita harus menyiramnya. Tapi kalau misalnya tanaman itu kita tanam di tanah, misalnya kita punya halaman pekarangan rumah yang kita bisa tanami, dan tanaman itu akan berakar sampai dia mendapatkan sumber air. Sehingga ya mungkin di awal-awal pertama sebelum dia bisa berakar lebih dalam lagi masuk ke dalam tanah, kita tetap perlu menyiraminya dengan air. Tapi setelah dia mendapatkan sumber air, dia bisa bertahan hidup dan dia bisa bertumbuh, bahkan menghasilkan buahnya. Ya. Jadi dari contoh tanaman itu sendiri, saya mau katakan gini, bagaimana cara firman Tuhan itu dapat hidup. Yang pertama yang kita perlu mengerti bahwa kita harus terkoneksi pada sumbernya. Ya, kita harus terkoneksi pada sumbernya, atau kita tetap terus mendapatkan sumber itu, yaitu merenungkan firman Tuhan, berdoa, saat teduh, itu semua adalah penting ya. Ini penting supaya kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Karena sering sekali ketika kita sudah mendengarkan firman dan kita rasa itu cukup untuk kita, dan kita tidak merenungkannya lagi, dan kita tidak membaca firman Tuhan lebih dalam lagi untuk mengerti lebih dalam, kita akan bersandar pada pengertian kita sendiri. Dan orang yang tidak terkoneksi pada sumber akan bersandar pada pengertiannya sendiri, karena sering kita dapati orang Kristen yang masih memakai pengertian pemahamannya sendiri terhadap firman Tuhan. Ya, banyak sekali di luar kalau kita ya mungkin ada orang yang memakai firman Tuhan bukan untuk menjadi berkat untuk orang lain, tapi untuk menjadikan firman Tuhan itu sebagai tameng untuk melindungi diri sendiri. Melindungi diri sendiri dari apa? Dari serangan. Atau mungkin dia merasa diserang ketika seseorang menyampaikan firman Tuhan, atau seseorang sedang melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang benar,
Dia merasa bahwa dirinya sedang diserang, yang padahal itu adalah mungkin itu adalah teguran yang Tuhan pakai. Tuhan bisa pakai apapun yang ada di sekitar kita untuk menegur kita. Itu sebabnya apapun yang ada di sekitar kita yang mungkin menegur kita, yang mungkin kita merasa itu adalah serangan. Well, saya mau katakan teguran itu bukan serangan. Teguran ada itu supaya kita bisa bertumbuh, kita dikoreksi, kita mengerti kesalahan kita, dan kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan kita kembali. Jadi penting untuk menerima teguran, jangan menolak teguran. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Sebagai contoh saja, kalau misalnya kita melihat bahwa Bapa Tuhan Yesus sendiri memperkenalkan dirinya sebagai anak. Berarti ada bapaknya. Kalau kita berbicara tentang bapa dan anak, kita berbicara tentang keluarga. Ya, karena keluarga adalah organisasi yang diciptakan Tuhan. Ketika di Perjanjian Lama dia memberkati Adam dan Hawa, beranak cucu dan bertambah banyak. Ya. Nah, dan juga di Perjanjian Baru kita melihat ada keluarga, yaitu keluarga rohani, yaitu yang disebut dengan gereja. Ya. Jadi jangan sampai kita melihat bahwa gereja kita itu bukanlah bagian dari keluarga kita. Kalau kita tidak melihat jemaat, atau kita tidak melihat gereja kita sebagai bagian dari keluarga kita, keluarga rohani kita, well, saya mau katakan Tuhan sendiri mengatakan bahwa itu adalah tubuh Kristus. Kita adalah satu keluarga dalam tubuh Kristus. Memang banyak fungsinya masing-masing. Ada yang berfungsi sebagai tangan, ada yang berfungsi sebagai pundak, ada yang mungkin berfungsi sebagai mata, ada yang berfungsi sebagai lidah, ada yang berfungsi sebagai pikiran, hati, dan lain sebagainya. Kita menjalankan fungsi kita masing-masing dalam satu tubuh Kristus atau tidak. Jadi sekali lagi, jangan kita bersandar pada pemikiran kita sendiri, dan jangan kita pakai firman Tuhan hanya untuk membentengi hidup kita supaya kita tidak diserang orang. Dan jangan menganggap bahwa teguran yang orang lain berikan kepada kita merupakan sebuah serangan. Karena bisa saja, sekali lagi saya mau ingatkan bahwa bisa saja itu adalah teguran yang memang Tuhan ingin berikan untuk kita. Jangan sampai kita menjadi peka, tapi kita harus peka terhadap firman Tuhan. Ya, anak-anak muda, dengarkan itu baik-baik. Milikilah hikmat daripada Tuhan, bukan bersandar pada pemikiran sendiri. Melakukan itu tadi adalah yang pertama, bagaimana kita bisa menghidupi firman Tuhan, yaitu terkoneksi pada sumber. Yang kedua adalah melakukan setiap firman yang kita dapat berulang-ulang kali sampai itu semua menjadi karakter atau budaya dalam kehidupan kita. Kalau saya mau pakai bahasa yang Pastor Daud katakan di minggu kemarin, dia mengatakan bahwa dengan sengaja meluangkan waktu, atau dengan sengaja melakukan ini, ya. Jadi dengan sengaja melakukan firman Tuhan itu berulang-ulang kali sampai itu menjadi karakter budaya dalam kehidupan kita. Hal yang paling sederhana yang saya mulai lakukan sebelum ini adalah bersyukur. Bersyukur itu nggak mudah ketika segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu tidak baik. Bersyukur itu nggak mudah kalau kita lagi dalam keadaan sakit dan kita sendirian misalnya di negeri orang. Bersyukur itu nggak mudah ketika mungkin tidak ada sesuatu pun dari hidup kita yang kita bisa kasih tahu ke orang bahwa aku bangga tentang diriku. Mungkin ya sebagai laki-laki kebanyakan ya kita harus jujur bahwa ada sesuatu yang ingin kita ceritakan dari hidup kita kepada orang lain. Tapi ketika kita merasa bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa diceritakan dari hidupku untuk orang lain, well, mungkin itu akan sangat susah untuk kita bersyukur. Bersyukur itu nggak mudah ketika mungkin kita ada dalam suatu masalah tertentu, dalam sakit tertentu, dalam mungkin masalah keluarga, atau mungkin masalah dalam rumah tangga. Bersyukur itu nggak mudah. Mungkin bersyukur sangat mudah kalau kita kedapatan rezeki nomplok, ya.
Kita dapatkan sesuatu hal, kita dapatkan door prize misalnya, atau kita dapatkan berkat misalnya, berkat dalam bentuk, mungkin dalam bentuk apapun itu, dalam bentuk keuangan atau apapun, kesehatan, ya mudah bersyukur. Tapi bagaimana kalau sebaliknya? Jadi sebelum ini itu adalah sesuatu hal yang sangat susah untuk saya untuk lakukan, tapi saya belajar bahwa dalam setiap keadaan bersyukur. Bersyukur dalam setiap keadaan itu memang tidak mudah, tapi kalau kita budayakan, kita mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Meskipun saya hanya bisa makan satu kali sehari, Tuhan tetap ada bersama dengan saya. Tuhan pelihara kehidupan saya. Saya mengucap syukur Tuhan. Meskipun hari ini sendal saya hilang misalnya. Sendal saya hilang karena orang lihat sendalnya sudah jelek banget dan akhirnya dibuang sama orang. Dan akhirnya saya harus cari balik sendal itu di tong sampah misalnya. Tapi saya mengucap syukur bahwa segala sesuatu ini boleh terjadi dan saya boleh melihat Tuhan baik dalam kehidupan saya. Well, saya mau katakan mulai dari rasa bersyukur itu kita mulai berikan impact itu kepada orang lain di sekitar kita. Bahkan suatu waktu saya pernah mengalami yang namanya dompet saya hilang. Waktu itu dompet, paspor, dan handphone hilang ya di gedung gereja. Itu di gereja di Malaysia waktu itu. Dan memang bukan mungkin ada beberapa bapak dan ibu yang masih ingat cerita itu mungkin sudah belasan tahun yang lalu ya. Waktu kita masih ada di gedung yang besar waktu itu. Ternyata waktu pagi sebelum mulai ibadah itu ada orang lain masuk cuman untuk ngeliat-ngeliat aja, dan di saat itu waktu pintu itu dibuka kita semua lagi tidak ada di dekat situ. Kita lagi di depan, lagi di mimbar untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum ibadah. Jadi saya meletakkan handphone, paspor sama dompet saya itu mungkin di belakang lah, di dekat sama pintu masuk, dan akhirnya diambil sama orang itu. Well, waktu itu anehnya saya nggak ngerasa stres, saya nggak ngerasa kacau. Saya hanya bisa bilang ya kalau memang itu sudah hilang ya hilang lah gitu. Kita mau bilang apa, kita mau menggerutu, saya mau marah, itu tidak mengembalikan keadaan, itu tidak mengembalikan handphone saya, itu tidak mengembalikan dompet saya. Oh maaf, paspor saya tidak hilang waktu itu. Saya lupa, paspor saya nggak hilang, tapi dompet dan handphone saya hilang. Ya, dengan saya marah, dengan saya menggerutu, dengan saya stres, atau saya menangis, atau saya sedih, itu tidak akan mengembalikan dompet saya, tidak akan mengembalikan handphone saya. Tapi saya hanya bisa bilang, saya akan laluin ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini, meskipun gak enak saat ini Tuhan, meskipun jujur gak enak sekali. Tapi saya terima apa yang terjadi pada saya. Dan anehnya, hal itulah yang membuat orang-orang yang ada di sekitar saya, adik-adik yang ada di sekitar situ gitu, adik-adik rohani gitu ya, anak-anak KGC pada saat itu ngomong, kok bisa ya Kak Nov gitu, kok Kak Nov bisa ya nggak nangis, nggak stres gitu, nggak cemas, nggak khawatir, kok masih bisa senyum, masih bisa ketawa-ketawa gitu. Ya saya bilang, memang dengan saya buat segala sesuatu yang kamu bilang itu bisa kembaliin handphone sama dompet saya, kan nggak bisa gitu. Hebat Kak Nov katanya kayak gitu ya. Itu hanya sebagai suatu hal yang saya mau katakan bahwa kita harus membudayakan sesuatu hal, membudayakan firman Tuhan, berulang-ulang melakukan firman Tuhan itu dengan sengaja, melakukannya berulang-ulang kali, bukan hanya sekedar tadi mendengar, merenungkan firman Tuhan atau berdoa dan saat teduh, tapi juga melakukannya berulang-ulang kali sampai itu menjadi karakter kita, sampai itu menjadi budaya, sampai itu menjadi lifestyle-nya kita ya. Jadi
tentang bagaimana kita harus mengasihi musuh kita, bagaimana kita harus berdoa untuk mereka, bagaimana kita harus sabar dalam kesesakan. Lakukan itu terus menerus, meskipun itu nggak enak, meskipun itu kayak seolah kayak kita ngerasa kayak, ih kok harus sih kayak gini, tapi lakukan terus, ya. Inilah hal-hal yang menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, bukan hanya sekedar perkataan yang keluar dari mulut kita, tapi lakukan. Tindakan itu harus nyata. Firman Tuhan itu harus hidup dalam hidup kita. Itu yang pertama, yaitu tentang siapa orang yang mengasihi Tuhan, yaitu orang yang memegang firman-Nya, memegang perintahnya dan melakukan. Yang kedua adalah ganjaran untuk orang yang mengasihi Tuhan. Nah, ini kalau dibilang ganjaran orang pasti seneng nih ya. Ganjarannya di situ dikatakan seperti ini. Firman Tuhan mengatakan, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, Tuhan akan mengasihi dan menyatakan diri kepada mereka yang mengasihi Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan. Bagaimana itu terjadi? Seperti yang sering Pastor Daud sampaikan, kita diberikan kesempatan yang baru setiap hari. Ini adalah bentuk dari kasih Tuhan kepada kita. Ya, Yesus mengatakan jika kita memegang dan melakukan perintahnya, maka Ia akan menyatakan dirinya kepada kita. Ya, seperti yang saya sampaikan di minggu terakhir bulan Juni, dan yang juga diteguhkan kembali oleh Pastor Daud ya di minggu kemarin, bahwa kita akan mengalami pengenalan atau encounter secara pribadi dengan Tuhan. Pengenalan pribadi kita kepada Tuhan. Kita tidak lagi hanya mendengar Tuhan dari kata orang, ya, bukan dari kata orang, tetapi kita mengenal Tuhan karena Ia yang menyatakan dirinya dalam hidup kita. Nah, melalui apa? Banyak. Melalui apa itu banyak kalau kita mau bilang. Kita contoh aja seperti ini. Kita banyak mengenal atribut-atributnya Tuhan, ya, atau sifat-sifatnya Tuhan, atau ya karakternya Tuhan gitu ya. Contohnya Tuhan sebagai kita kenal Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, atau Allah yang menyediakan gitu. Nah, Tuhan akan menyatakan dirinya melalui penyediaan yang Ia berikan pada kita, bahkan di masa-masa sukar sekalipun, ketika kita mungkin belum dikasih uang jajan bulanan, tapi Tuhan tetap menyediakan hal-hal yang baik dalam hidup kita sehingga kita mampu bertahan. Contoh saja, nah, ketika kita ada dalam masalah, kita tidak perlu lari dari masalah. Ya, kita tidak perlu lari dari masalah karena apa? Karena Ia adalah panji-panji kemenangan kita. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah panji-panji kemenangan kita. Ia mampu untuk menyatakan dirinya melalui kesembuhan yang terjadi dalam kehidupan kita juga. Ya. Nah, kita akan memiliki pengenalan pribadi tentang pribadinya karena Ia menyatakan siapa Ia pada kita. Sehingga sekali lagi saya mau katakan, bukan dari kata orang engkau mengenal Tuhan, tapi engkau berjumpa dengan Dia muka dengan muka. Setiap pengalaman pribadi kita dengan Tuhan yang akan membuat kita semakin mengenal pribadi Tuhan secara utuh. Jadi malam ini kita diingatkan kembali, Alkitab mencatat bahwa mereka yang memegang perintahnya dan melakukannya adalah yang disebut orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ingat, memegang perintahnya dan melakukannya adalah orang yang mengasihi Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam serta lakukan itu terus-menerus tanpa bosan sampai itu menjadi karakter, gaya hidupnya kita, lifestyle-nya kita, budaya dalam hidup kita. Dan poin kedua yang juga sama pentingnya adalah reward atau hadiahnya. Ketika kita mengasihi Tuhan, kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kita, dan pengenalan akan Tuhan yang semakin dalam dari hari ke hari. Jangan mau kenal Tuhan hanya dari kata orang. Jangan mau.
itu saya mau katakan gimana ya? Rugi deh, rugi banget kalau kita hanya kenal Tuhan atau kita hanya tahu Tuhan dari kata orang. Oh, Tuhan itu seperti ini, oh Tuhan itu seperti itu. Well, saya mau katakan jangan mau hanya sampai situ. Tapi punya pengalaman pribadi. Milikilah pengalaman pribadi dengan Tuhan yang merupakan ceritamu sendiri bersama dengan Tuhan. Mari jangan berhenti sampai tahu Tuhan dari kata orang, tapi miliki pengalaman pribadi. Ingat, Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan sudah memberikan teladan untuk mengasihi, dan kita yang memegang perintahnya dan melakukannya, itulah yang disebut Tuhan sebagai orang-orang yang mengasihi Dia. Rewardnya luar biasa untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mari sama-sama lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkuasa, firman-Mu tidak pernah berubah, tapi terus mengubahkan kami Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami dengarkan pada malam hari ini tidak berhenti di sini saja, tidak berhenti sebagai sesuatu yang kami simpan di dalam hati, tapi kami lanjutkan menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Roh Kudus, Engkau tetap terus berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang akan tetap terus mengingatkan kami tentang apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Ini seru doa kami pada malam hari ini. Segala sesuatu yang kami akan lakukan Tuhan sepanjang minggu ini, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi kami mau tetap terus bersandar kepadamu. Kami mengerti, biarlah kami juga punya keyakinan bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil, bahwa apapun yang kami lakukan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhanlah yang membuatnya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.